few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world. Sebuah mega proyek dan revolusi besar-besaran kini tengah dirancang demi membawa sepak bola Indonesia terbang tinggi menembus batas mimpi tertinggi di panggung dunia. Melalui komando taktis sang juru strategi kelas dunia, peta jalan timnas Indonesia demi menyegel satu tempat bersejarah di putaran final Piala Dunia 2030 bersama John Hartman kembali diulik. FIFA memunculkan wacana revolusioner yang berpotensi memuluskan jalan skuad Garuda lewat penambahan jumlah peserta turnamen di tahun 2030 mendatang. Guna mempercepat realisasi target tersebut, manuver senyap PSSI di bursa pemain keturunan kembali memanas setelah 4 nama talenta muda Qatar secara resmi muncul dan dibahas dalam rapat kerja formal bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta. Keberhasilan proyek raksasa ini diprediksi tidak hanya akan mengakhiri dahaga sejarah sepak bola nasional, melainkan juga bakal mengubah standar level dan peta kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara secara permanen. Bagaimana detail rencana strategis John Hartman? Bagaimana wacana regulasi baru FIFA menguntungkan Indonesia? Siapa saja 4 nama pemain keturunan asal Qatar yang masuk radar DPR? Serta bagaimana dampak dominasi baru Garuda di ASEAN? Mari kita bedah narasinya secara mendalam sampai tuntas. Sejak resmi didapuk, PSSI menjadi pelatih tim nasional Indonesia pada 3 Januari 2026, John Hartman telah memimpin skuad Garuda dalam 4 laga persahabatan. Hasilnya pun cukup meyakinkan. Indonesia menang 4-0 atas St. Kitts and Nevis pada 27 Maret dan kalah tipis 0-1 dari Bulgaria pada 30 Maret lalu, menundukkan Oman 3-0 pada 5 Juni dan menjinakkan Mozambik 1-0 pada 9 Juni dalam agenda FIFA Matchday. Alhasil, Indonesia pun naik 4 tingkat dalam peringkat FIFA dari posisi 122 ke peringkat 118 dunia. 4 pertandingan dan kenaikan peringkat FIFA tentu terlalu dini untuk mengukur kinerja seorang pelatih. Namun, dalam sepak bola, setiap laga yang telah dituntaskan selalu menyisakan sekelumit petunjuk tentang arah langkah sebuah tim. Apakah menuju masa depan yang menjanjikan atau justru menjauh dari harapan? Sejauh ini kiprah Hartman bersama skuad Garuda mendapatkan sambutan yang mayoritas positif dari para pecinta sepak bola nasional. Dalam berbagai siniar dan diskusi sepak bola, banyak pengamat menilai pelatih asal Inggris itu mulai menanamkan identitas permainan yang jelas. Timnas Indonesia tampil lebih terorganisasi, agresif saat merebut bola, dan disiplin ketika bertahan. Serangan dibangun dengan tempo yang lebih terukur, sementara transisi antar lini berjalan lebih rapi. Sejumlah pegiat sepak bola tanah air menyebut Hartman berhasil menghadirkan keseimbangan antara fondasi yang telah dibangun para pelatih sebelumnya, terutama Sintayong, dan kebutuhan tim untuk berkembang lebih jauh. Sejumlah analis memuji kemampuannya dalam merapikan organisasi permainan, memperkuat koneksi antar lini, dan membuat pertahanan timnas Indonesia lebih solid dengan hanya kebobolan 1 gol dari titik penalti. Sejauh ini Hartman mampu meningkatkan kemampuan tim secara keseluruhan, memperbaiki kelemahan taktis, menemukan keseimbangan antara identitas permainan yang telah terbentuk dan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap tantangan yang semakin tinggi di level internasional. Ketika ditunjuk menukangi timnas Indonesia, Hartman tidak memulai pekerjaannya dari titik nol. Dia mewarisi skuad dengan kualitas individu yang menjanjikan, termasuk sejumlah pemain yang berkiprah di kompetisi Eropa. Di antaranya ada Jai Itzes, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Kevin Dix, Martin Pais, Joy Pelupesi, Justin Hubner, hingga Ole Romney. Fondasi inilah yang menjadi modal awal bagi Hartman dalam menyusun proyek jangka panjang bersama skuad Garuda. Namun, target utama yang dibebankan kepadanya bukan sekedar meraih hasil dalam waktu dekat. Ambisi besar Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 menuntut pembangunan tim yang berkelanjutan. Hartman memahami bahwa perjalanan menuju panggung sepak bola terbesar di dunia tidak bisa hanya mengandalkan para pemain yang tersedia saat ini. Dalam pandangannya, tim nasional harus menjadi rumah bagi berbagai generasi. Pemain senior dibutuhkan sebagai pemimpin di lapangan dan penjaga kultur tim. Pemain yang berada pada usia matang menjadi tulang punggung performa, sementara talenta muda harus terus dipersiapkan agar estafet kualitas tidak terputus.
Ambisi besar dan rencana matang yang telah disusun oleh John Hartman bersama PSSI tampaknya mendapatkan momentum yang sangat tepat di tingkat konfederasi global. Sebuah kabar menggembirakan berembus dari markas besar FIFA, di mana dinamika regulasi sepak bola internasional tampaknya mulai bergerak ke arah yang sangat menguntungkan bagi negara-negara berkembang dengan basis massa supporter yang masif seperti Indonesia. Melansir laporan jurnalistik yang dirilis oleh portal berita olahraga nomor 1 Kaltim melalui jaringan Disway, peluang timnas Indonesia untuk mencatatkan nama di putaran final Piala Dunia kini dilaporkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dipicu oleh adanya wacana revolusioner di internal FIFA mengenai rencana penambahan jumlah slot peserta putaran final Piala Dunia menjadi 64 tim peserta. Gagasan penambahan kuota kontestan secara masif ini tentu saja langsung membuka harapan baru yang sangat benderang bagi negara-negara kawasan Asia, khususnya bagi skuad Garuda yang tengah berada dalam tren performa positif. Jika wacana perluasan kuota menjadi 64 tim ini resmi ketok palu dan diterapkan oleh FIFA pada edisi Piala Dunia 2030 mendatang, maka jatah slot kelolosan untuk zona Asia dipastikan akan bertambah drastis dari kuota yang ada saat ini. Regulasi baru dari FIFA ini secara tidak langsung memuluskan jalan dan memangkas tingkat kesulitan babak kualifikasi yang harus dilewati oleh anak asuh John Hartman. Penambahan slot ini memicu motivasi berlipat ganda bagi manajemen PSSI untuk terus mempercepat program peningkatan kualitas tim nasional, karena batas ambang kelolosan yang sebelumnya terasa sangat mustahil kini berada dalam jangkauan yang sangat realistis untuk digapai oleh kualitas sepak bola Indonesia saat ini. Guna memaksimalkan peluang emas yang dihadirkan oleh potensi regulasi baru FIFA serta mendukung penuh peta jalan taktis milik John Hartman, manajemen PSSI terus bergerak agresif mengamankan jasa para pemain keturunan berkualitas di luar negeri. Manuver senyap kini telah memasuki babak baru yang melibatkan lembaga legislatif tertinggi negara demi mempercepat proses administrasi kewarganegaraan. Sebuah kejutan besar mencuat dalam agenda rapat kerja formal yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam persidangan tersebut, secara resmi muncul 4 nama pemain sepak bola muda berbakat yang memiliki garis keturunan darah Indonesia yang saat ini tengah meniti karir profesional mereka di negara Qatar. Anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub menyebut, komunikasi awal dengan pihak keluarga para pemain sudah mulai dilakukan. Namun, ia tidak merinci lebih jauh sejauh mana proses komunikasi tersebut berlangsung, apakah masih sebatas penjajakan atau sudah mengarah pada proses formal. Sudah ada komunikasi dengan orang tua mereka bermain di klub-klub yang kualitasnya bagus di Qatar, kata Muslim. 4 pemain yang disebut dalam rapat tersebut yakni Andri Syahputra, Ahmad Al-Kuwailid, Mustafa, Muhammad Ali Rahman, dan Fari Agri. Mereka disebut memiliki garis keturunan Aceh yang saat ini berkompetisi di Liga Sepak Bola Qatar. Dalam forum tersebut, usulan agar PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjajaki peluang para pemain tersebut juga disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam proses evaluasi penguatan skuad tim nasional Indonesia. Rangkaian persiapan matang mulai dari peta jalan taktis John Hartman, potensi regulasi kuota FIFA, hingga suntikan amunisi pemain keturunan dari Qatar, semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sedang bersiap melakukan lompatan kuantum yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola secara global maupun regional. Obsesi besar ini diprediksi akan membawa dampak sistemik yang sangat luar biasa bagi ekosistem sepak bola di sekitar kita. Pelatih kepala John Hartman dilaporkan sangat terobsesi dan menumpahkan seluruh fokus hidupnya untuk meloloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2030. Laporan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menembus panggung dunia tidak hanya menjadi pencapaian historis bagi rakyat Nusantara, melainkan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah segalanya terkait konstelasi sepak bola di kawasan regional Asia Tenggara. One Football menjabarkan bahwa jika timnas Indonesia benar-benar sukses mengamankan tiket putaran final Piala Dunia 2030, maka skuad Garuda secara otomatis akan meruntuhkan hegemoni lama dan mendekte standar level baru yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Negara-negara rival tradisional seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia dipaksa untuk mengakui bahwa Indonesia telah melangkah beberapa langkah lebih maju meninggalkan level persaingan Piala AFF.
Kesuksesan menembus Piala Dunia akan mengubah cara pandang dunia terhadap kualitas sepak bola tanah air, mendongkrak nilai pasar atau market value pemain lokal secara gratis, serta memicu gelombang investasi infrastruktur sepak bola yang jauh lebih profesional di dalam negeri. Obsesi John Hartman ini menjadi pesan tegas bagi dunia luar bahwa Indonesia tidak lagi tertarik menjadi raja kecil di kolam dangkal Asia Tenggara, melainkan siap berlayar mengarungi samudera luas untuk bersanding dengan negara-negara raksasa sepak bola dunia. Sebuah rangkaian perjalanan narasi perubahan visi yang luar biasa masif, ambisius, penuh perancangan matang, hingga dukungan regulasi global yang sangat mendebarkan dari tubuh skuad Garuda kita semua, Timnas Indonesia. Mulai dari peluncuran cetak biru peta jalan baru yang dirancang oleh John Hartman demi target Piala Dunia 2030, peningkatan peluang kelolosan akibat wacana revolusioner perluasan kuota peserta oleh FIFA, munculnya 4 nama talenta muda keturunan asal Akademi Qatar di ruang sidang DPR RI Jakarta, hingga obsesi besar yang diprediksi akan merombak total standar level sepak bola Asia Tenggara secara permanen, menjadi bukti sahih bahwa Indonesia adalah macan tidur yang kini telah terbangun dan bersiap mengguncang dunia.